Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Feni Maulia Priyani Nadabdab dengan NIM 2401111140. Di sini pada kesempatan ini saya akan menceritakan kembali isi dari buku yang berjudul Buku Ini Buat Kamu, Knowing Your Dream and Living Your Purpose, karya Chris Ewe yang diterbitkan pada tahun 2018. Chris Ewe ini adalah dia menyelesaikan studi S1-nya di ITB Bandung sampai bekerja di sebuah konsultan di bidang engineering, namun akhirnya memutuskan keluar dan mulai mengikuti kata hatinya. Pada saat ini, buku ini diterbitkan pada tahun 2018. Alasan lain saya memilih buku ini karena buku ini yaitu membahas tentang bagaimana seseorang mengenali mimpi, memahami dirinya sendiri, dan menemukan tujuan hidupnya. Buku ini juga memberikan refleksi tentang kehidupan yang seringkali membuat kita ragu terhadap mimpi yang kita miliki. Oke, saya akan mulai dari halaman 1 sampai halaman 85. Kebetulan saya juga sebelum tugas ini diberikan, saya sudah membaca buku ini sampai habis dan saya sangat menyukainya. Di bagian inti buku ini, pada bagian awal buku, penulis menjelaskan bahwa sejak kecil setiap orang memiliki mimpi yang besar. Namun, seiring waktu, mimpi tersebut mempengaruhi lingkungan dan pandangan orang lain. Akibatnya, banyak orang memilih jalan hidup yang dianggapnya normal oleh pandangan masyarakat, meskipun tidak sesuai dengan keinginan hatinya, sehingga menimbulkan kebingungan dan kehilangan arah. Melalui buku ini, penulis mengajak pembaca untuk kembali mengenali dirinya sendiri. Setiap manusia itu memiliki potensi dan tujuan hidup yang berbeda-beda, tetapi seringkali kita mengikuti standar orang lain hingga melupakan suara hati kita sendiri. Dalam prolog ini, penulis menyapa pembaca sebagai amazing soul untuk menegaskan bahwa setiap individu adalah pribadi yang luar biasa dan potensi yang besar. Pada bagian 1 ini dijelaskan bahwa langkah awal menemukan tujuan hidup adalah memahami diri sendiri, seperti mengetahui apa yang kita sukai, membahagiakan, dan benar-benar yang diinginkan. Penulis juga membuat dan menekankan ketakutan dan keraguan itu berasal dari pikiran kita sendiri, sehingga dapat menghambat langkah dalam meraih mimpi kita. Selanjutnya, pada bagian memahami perilaku pikiran, dijelaskan bahwa pikiran sangat mempengaruhi kehidupan. Pikiran negatif menimbulkan rasa takut dan tidak percaya diri, sedangkan pikiran yang positif dapat meningkatkan keberanian dan keyakinan diri. Penulis juga mengingatkan agar tidak membandingkan diri kita dengan orang lain, karena setiap individu itu memiliki perjalanan hidup yang berbeda-beda. Selain itu, penulis membahas bahwa kebahagiaan tidak hanya berasal dari pencapaian besar, tetapi juga dari hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari. Dengan bersyukur dan menikmati proses hidup dapat dijalani dengan lebih tenang dan bermakna. Secara keseluruhan hingga halaman 85, buku ini menekankan pentingnya mengenali diri sendiri, mengendalikan pikiran, serta berani mempercayai mimpi kita agar kita dapat menjalani hidup sesuai dengan tujuan dan panggilan kita masing-masing. Maka bagian spesifik yang sangat berkesan adalah ketika penulis menjelaskan bahwa banyak orang sebenarnya sudah mengetahui apa yang mereka inginkan sejak lama, namun takut karena khawatir dianggap berbeda. Kita beda dari orang lain itu sering dianggap sebagai hambatan untuk diri sendiri. Penulis menekankan bahwa setiap orang memiliki suara hati dan mampu menunjukkan arah hidupnya, tetapi sering diabaikan karena terlalu mendengarkan pendapat orang lain. Dari sini kita dapat memahami bahwa penting untuk lebih percaya diri sendiri dan tidak takut terhadap penilaian orang lain. Ada kalimat dari buku ini yang sangat berkesan, itu pertama, kita menjadi pelita bukan dengan menggembar-gemburkan ke seluruh desa, melainkan dengan hanya bersinar apa adanya melalui diri kita sendiri. Sekecil apapun cahayanya, terlihat bagi orang lain. Dan kalimat kedua yang saya ingat dari buku ini, ketakutan hadir untuk memberikan peringatan ketika kita mulai melangkah di luar zona nyaman kita.
dan melindungi kita dari kegagalan ataupun luka terhadap sesuatu yang tidak pasti. Maka dapat disimpulkan kesannya atau maknanya yaitu nilai kebaikan dan pengaruh positif tidak perlu dipublikasikan secara berlebihan. Seseorang cukup menunjukkan kualitas dirinya sendiri dengan tindakan nyata dan ketulusan. Lalu makna dari kalimat kedua yaitu rasa takut merupakan mekanisme alami yang berfungsi sebagai sinyal peringatan ketika seseorang menghadapi situasi baru di luar zona nyaman mereka. Rasa takut tidak selalu negatif, melainkan dapat membantu individu tadi untuk lebih waspada dan mempertimbangkan risiko serta melindungi diri sendiri. Kesan sementara, setelah membaca hingga halaman 85 ini, saya merasa buku ini sangat inspiratif dan memberikan banyak motivasi. Bahasa yang digunakan juga cukup sederhana dan mudah dipahami. Buku ini juga membuat saya menemukan tujuan hidup, bukanlah sesuatu yang instan, tetapi merupakan proses memahami diri sendiri dan berani mengikuti apa yang benar-benar kita inginkan. Saya juga merasa bahwa pesan dalam buku ini sangat relevan bagi banyak orang, terutama bagi mereka yang sedang merasa bingung mengenai masa depan mereka dan tujuan hidupnya. Seperti kalimat dalam buku ini, semakin disadari kita akan mengenalnya dan secara perlahan kita tahu bagaimana cara menenangkannya. Sama seperti anak kecil, pun diam bukan karena dimarahi atau dipaksa, melainkan ketika ia mulai dimengerti. Penutupnya, itu saja cerita ulang yang saya bisa simpulkan dari buku tahap pertama yang saya baca dari halaman 1 sampai 85. Dan saya akan melanjutkannya pada tahap berikutnya, yaitu dari halaman 85 sampai 170. Terima kasih sudah mendengarkan.